Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap adanya dugaan pengaturan skor yang dilakukan perangkat pertandingan di Liga Indonesia. Apa yang dilakukan PSSI terkait dengan temuan Kapolri ini, kami akan membahasnya bersama dengan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam. PSSI juga menemukan dugaan pengaturan pertandingan ini sebelum ditemukan oleh Satgas Anti Mafia Bola atau seperti apa? Iya kan PSSI bekerja sama dengan FIFA juga ya. FIFA juga melakukan pemantauan terhadap pertandingan-pertandingan yang dilakukan di Indonesia, di liga-liga yang Indonesia. Jadi hasil itu juga dikerjasamakan dan dikoordinasikan ke kepolisian. Apalagi kepolisian sudah memiliki Satgas Mafia Bola yang sudah bekerja sejak bulan Maret lalu. Jadi data-data ini kita sinkronkan antara PSSI dengan Kapolri gitu. Ini perangkat pertandingan kan ada banyak Bang, ada wasit, ada pemain, ada pelatih. Yang dimaksud Kapolri ini yang mana? Bisa ditunggu nanti aja, kan pasti Kapolri yang akan mengumumkan juga ya perangkat pertandingan mana yang akan yang mereka temukan terindikasi dalam mafia bola ini gitu. Termasuk Ketum PSSI Erick Thohir yang juga mengatakan bahwa Kapolri sudah mengantongi siapa nama-nama yang terlibat pengaturan skor. Iya, begitu informasinya. Jadi kita tunggu aja nanti siapa yang nanti perangkat pertandingan ini yang memang diindikasikan oleh Polri gitu. Seberapa banyak Bang sampai kemudian untuk mengucapnya aja Anda rasanya sungkan? Ini angkanya banyak Bang yang terlibat. Ya karena kan baru bulan Maret ya, bulan Maret, jadi saya rasa bukan banyak terlibat, tapi lebih kepada kita menghargai proses yang dibuat oleh teman-teman di Polri aja. Karena mereka kan punya ini ya, punya proses yang kita tunggu aja mereka nanti bagaimana. Oke, Bang, ini kan kita baru aja dapat kepercayaan lagi nih untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dengan adanya kejadian seperti ini, kemudian kepolisian membuat satgas yang nanti akan berujung mungkin saja akan ada tersangka misalnya. Apakah ini kemudian tidak akan mencoreng nama Indonesia di mata dunia, Bang? Justru tidak, karena kan inisiatif kan dari PSSI juga. Oke. Ini kan bagian yang memang sejak awal Pak Erick mengatakan bahwa beliau akan melakukan bersih-bersih di sepak bola Indonesia gitu ya. Jadi wajar kalau mereka ini ya, mereka apa namanya, justru melihat ini hal yang positif bahwa langkah-langkah kita kan kemarin melihat bahwa bagaimana kita menyelenggarakan pertandingan Argentina dengan Indonesia, kemudian Indonesia dengan Palestina, dari sisi penyelenggaraan udah makin baik gitu ya. Kemudian dari sisi perbaikan di kompetisi liga juga semakin baik dalam pengaturan jadwalnya. Kemudian infrastruktur juga sudah kita perbaiki dengan baik dengan bersama dengan PUPR. Nah, sekarang masuk ke hal-hal yang sangat krusial, yaitu di pertandingan kompetisinya sendiri. Sebelumnya kan Pak Erick kan sudah siapkan juga dan FIFA juga sudah sepakat bahwa bersama-sama kita akan menerapkan VAR yang dimana akan diterapkan sekitar pertengahan kompetisi Liga 1. Di samping itu juga ditambah ini lagi gitu. Jadi ini adalah bagian dari proses pembersihan dan juga memperbaiki sepak bola Indonesia. Oke, artinya pengungkapan kasus, bersih-bersih sampai artinya perbaikan ini semua bisakah dikebut sebelum pelaksanaan Piala Dunia U17 berlangsung di Indonesia, Bang? Ini kan sebenarnya kan kita tahu bahwa sebentar lagi Liga akan berjalan ya, Liga 1 akan jalan di awal Juli ya. Saya rasa ini juga adalah sebuah shock terapi bahwa kita akan mulai liga baru, kita akan memulai sebuah kompetisi baru. Nah, disinilah mulai yang namanya polisi dengan PSSI kerjasama bahwa mafianya udah mulai jalan dan mungkin ada shock terapi baru untuk itu gitu. Bahwa ini maka supaya semua klub-klub yang ikut bertanding itu melakukan pembenahan dan juga semua perangkat tidak lagi melakukan hal yang seperti ini sehingga mereka akan sangat serius ketika nantinya memulai kompetisi gitu. Jika memang akhirnya dirilis sama pihak kepolisian, seperti yang Pak Erick Thohir juga sudah sampaikan, namanya sudah dikantongi pihak kepolisian, sanksinya apa Bang? Betul nggak boleh ikut atau terlibat di persepak bolaan Indonesia seumur hidup? Bisa sampai sejauh itu ya, kalau memang pelanggarannya berat banget pasti sampai ke sejauh itu gitu. Nah, kalau yang Makanya tadi, nanti kita tunggu ini sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat pertandingan ini gitu. oke, ada nggak rasa khawatir
Anda sebagai exco PSSI bahwa ini kemudian nanti ketika diungkap ini seperti gunung es, atasnya awal-awalnya sedikit tapi ternyata begitu banyak dan kemudian ternyata terlalu banyak yang bahkan terlibat begitu sampai kemudian seberantakan ini ya ternyata persepak bolaan Indonesia gitu. Saya rasa kita optimis dulu dan positif lah ya. Dan kita harap ini jadi suatu pelajaran bagi kita semua dan jadi sebuah titik awal untuk kemajuan sepak bola kita. Kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi, Mbak? Ya, makanya kita harus mulai dengan sekarang sehingga nanti ini kompetisi kita akan semakin baik. Ini akan membuat juga harapan bagi semua stakeholder yang ada di bola bahwa kita sudah mulai kepada pembenahan sepak bola yang lebih bersih. Kemudian juga ini akan bawa kepercayaan lebih baik dari pihak-pihak sponsor, dari pihak-pihak luar, ini kan makin baik kok. Karena mereka lihat bahwa ternyata sekarang kompetisi kita memang bagus gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi ada pengaturan scoring dan sebagainya gitu, Mbak. Ya, ini kan seperti yang tadi Anda katakan Liga 1 akan segera dimulai. Bagaimana kemudian memastikan pengaturan skor, mafia sepak bola nggak lagi terlibat di musim baru Liga 1? Ya, ini kan kemarin kita udah seleksi loh, wasit-wasit kan. Wasit-wasit Liga 1 kan diseleksi tuh dari sekian 18 yang 18 yang lolos masuk ke Liga 1, sisanya di Liga 2. Yang wasit Liga 2 juga begitu. Yang nggak lolos ya nggak dipakai. Itu dengan cara seleksi yang dilakukan oleh kita kan kerjasama dengan Jepang ya, seleksi ini. Dan itu kan jadi artinya mudah-mudahan dengan seleksi yang oleh di perangkat pertandingan khususnya di wasit ini akan merembet ke yang lain-lain juga perbaikannya, Mbak. Dan ini juga akan jadi shock terapi seperti yang tadi diungkapkan bahwa ada penyebutan nama ya oleh Polri, itu juga sebuah bagian dari sebuah skenario besar bagaimana supaya sepak bola kita semakin baik. Oke. Kita juga berharap bersama semoga kemudian ini akan menjadi titik awal perbaikan sepak bola di Indonesia. Terima kasih Bung Arya Sinulinga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.